sini ya. Ya, ini penggaris, bisa bilang juga penggaris luka. Bisa nggak Bu pakai penggaris biasa? Bisa aja, tapi ya sekali pakai itu akan dibuang nantinya karena dia kotor kan. Jadi kalau kayak gini, ini sekali pakai buang, oke. Ini apa? Oke, sebelum orientasi apa dulu? Ada prainteraksi ya? Prainteraksi itu ngapain sih? Penyiapin alat tambahan. Memperkenalkan diri. Cuci tangan. Persiapan alat. Datanya. Ya betul, data. Terus? Cuci tangan. Tadi berdoa tarik nafas panjang, prainteraksi nggak? Iya. Ya. Baca datanya. Mau diapain nih pasien, udah diapain, jadi hasilnya seperti apa. Apalagi kita belum ketemu pasien sama sekali nih, misalnya operan dinas berikutnya ya. Oh ada pasien baru tuh, atau PB gitu ya orang bilang. Nah itu apa? Jadi itu seperti konsep komunikasi itu masuk di sini. Teman-teman udah dapat kompas kan ya? Sedang kompas. Nah itu kita aktifasikan di sini. Gitu. Oke, setelah itu kita boleh menyiapkan alat dulu, terus deketin ke ruangan pasien. Biasanya ini udah dibawa nih ke ruangan pasien. Habis itu baru kita ketok pintu, terus udah masuk ke fase Orientasi. Gimana caranya kira-kira? Ucapkan salam. Perkenalkan saya Nas bla bla bla. Bertugas untuk Boleh, ini boleh. Satu lagi, saya akan gabungin nanti. Nama tanggal lahir. Ya, oke, maksud dan tujuan. waktu Di sini dilakukan ditanya siap apa enggak. Siap apa enggak. Bersedia nggak? Oke, itu apa namanya? Concern. Keluhan. Kalau dalam luka keluhannya apa? Nyeri. Nyeri. Gimana ngukur skala nyeri? sampai 10. Gimana cara ngomong ke pasien? Bapak nyerinya seberapa? Dari skala 1 sampai 10. Ada 0. Ada dari 0, Bu. Ada dong. Kira-kira ada di mana ya guys? Terus apa lagi? Tadi baru skala nyerinya. Terus dari kapan lukanya kita juga udah tahu. Kalau nyeri PQRST ingat nggak? Tanya dulu, Bapak gimana kondisi lukanya, masih sakit tidak? Oh sakit suster, kira-kira kalau dari 1 sampai 10 tadi ya kayak nggak apa-apa dong, karena udah nggak sakit ya. 1 sampai 10 kira-kira range Bapak mau kasih nilai berapa nih? Terus gitu. Jadi mengkajinya kayak wawancara ya, udah ajak ngobrol aja. Besok di 7. Waduh, kalau misalkan 7 nih ya, 7 itu nyeri apa? Nyeri berat atau nyeri sedang? Kalau berat. Kalau gimana kalau orang kira-kira dengan nyeri 7? Masih bisa diajak ngobrol nggak? Nggak bisa. Kamu suruh tarik nafas dalam aja nggak akan mau dia. Udah nggak. Persepsi sudah menyempit, yang ada apaan? Nggak ada tuh. Bakalan turun segala macam. Artinya dia sudah butuh obat. Kalau pasiennya masih santai kok, misalkan masih bisa ngobrol, masih bisa makan, ya nyindir-nyindir dikit doang gitu ya ibaratnya. Terus bisa nonton TV dan segala macam. Artinya dia tuh masih bisa diajak kok kerjasama dengan kooperatif. Kita T-nya tuh time-nya. Kapan? Kapan biasanya nyerinya makin timbul. Oh kalau saya gerakin suster, kalau kanan dan kiri kita berdiri di posisi yang nyaman pastinya dan di posisi yang sakit. Ya biasanya kalau dia di sebelah kanan berarti kita akan berada di kanan pasien, kalau misalkan sakit di sebelah kiri berarti kita akan berada di kiri pasien. Jangan sampai teman-teman kan ada nih unsur-unsur etisnya bahwa lebih baik berdiri di kanan pasien, tapi yang sakit yang sebelah kiri. Jangan sampai kita kerjanya kayak gitu. Ya, kalian yang akan sakit dan memang akan jauh sekali ya.
setinggi pinggang. Kok saya kerjanya enak itu setinggi pinggang, karena apa? Itu posisi ergonomis, sehingga saya nggak LDP. Baru satu pasien saya udah encok keluar. Gimana kalau ganti balutannya 10 pasien atau 20 pasien gitu ya, ulang-ulang udah encok, kemudian lama-lama LDP. Jadi ini dinaikkan biasanya sepinggang paling nyaman. Cuci tangan sudah, kemudian kita pakai sarung tangan. Nanti kalau ada yang kelewat kasih tahu saya ya, soalnya saya nggak mungkin takutnya ada yang skip. Saya ini udah tahu ya caranya pakai ya, ini aman, nggak ada prinsip steril-sterilan. Dan pelajari juga ini ukuran tangan saya berapa, jangan sampai nanti gedean, tangannya kecil pakainya L, nanti kerjanya juga susah. Pengalasnya dilipat ya, kalau saya enaknya tuh digulung. Langsung zer gitu. Perbed itu ini merapikan tempat tidur. Belum, Ibu. Belum. Oke, biasanya itu banyaknya digulung atau dilipat seperti dilipat seperti kipas. Jadi ketika Bapak boleh diangkat tangannya, kita enak nih, kita taruh di sini, tinggal diituin gitu. tarik. Atau mungkin dia kalau cuma bisa miring sana dulu, kita pasang di sini, kemudian ini dia miring ke sini lagi, ini kita taruh, enak. Nggak apa. Membuka si plester ini. Bu, boleh nggak pakai pinset? Boleh. Atau kalau ini misalkan rambutnya banyak nih, ini biasanya kita pakai alkohol swabnya. Ya, karena sakit kalau ditarik gitu. Coba deh nanti teman-teman kayak saya nih ya. Kayak saya tuh harus pakai alkohol swab dulu. Jadi ini ya, kita bisa tarik atau kita bisa pakai pinset juga. Tarik begini satu. Nah, terus sambil alkohol swab, kita boleh oles dulu bagian pinggir-pinggirnya, gitu, ya. Karena sakit, karena kita kasihan juga. Saya soalnya empati karena tangan saya juga banyak rambut-rambut. Oke, nah setelah itu, kalau misalkan udah semua nih, baru kita angkat. Nah, biasanya ini ada yang satu nempel sih, kalau di realnya. Biasanya kalau ada yang nempel seperti ini gimana Bu? Satu lagi, ya kan? Ini udah kita buang. Boleh kita ganti pinset, ambil yang baru, terus kita ambil yang bagian dalamnya. Udah, ini kita bisa taruh di sini, atau kita bisa cemplungin dulu juga nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah melakukan pengkajian luka. Apa saja yang dikaji? Lokasi. Oke, tadi sudah kita tanya. Lokasi sekitar luka seperti apa? Kayak panjang, lebar, dalam. Sudah? Eksudatnya seperti apa? Ada tidak cairan? Jadi nanti teman-teman bisa baca RIDA ya, REEDA. Itu biasanya pada luka-luka operasi. Ini aku luka operasi. Kemudian pada yang episiotomi, pada pasien postpartum, kan itu biasanya ada di epis, kemudian dijahit lagi. Nah itu biasanya pakai konsepnya RIDA. Tapi itu sebenarnya udah ada penjabaran dari RIDA sih. Oke, yang pertama kali kita ukur adalah panjang luka. Gimana cara mengukur panjang luka? Yang tulis panjang dan lebarnya? Atas ke bawah. Bentar, kalau posisinya kayak gini, saya mengukur panjangnya dari mana ke mana? Atas ke bawah. Ini ke sini. Atas ke bawah. Oh, nanti kayak gini. Atas ke bawah. Udah nih. Kanan Oh, ini kiri. panjangnya dari mana ke mana? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Di sini ke sini, sini ke sini. Iya. Lebarnya? Atas ke bawah. Karena teman-teman menganggap ini lebih panjang. Kalau ini panjangnya dari mana ke mana? Panjangnya yang berdiri. Dari mana? Dari sini ke sini? Dari atas ke bawah. Sini ke sini panjang. Ini sini ke sini panjang. Oh, berubah-berubah. Aduh. Apa? Atas Aduh, bawah. nggak baca nih pasti. Konsep jam.
panjang itu, mana kepala pasien? Itu sana. Dari sini ke sini ini panjang. Oh, tetap berarti. 12 ke 6 ini juga sama. Iya, betul. Iya. Iya lah kalau kalian saya putar begini panjangnya beda, saya putar ke sini panjangnya beda, gimana lah panjang kali lebarnya? Iya, Bu. Ya kan? Iya. Oke, saya tutup ya. Pasien itu jam 12, ke sini jam 6. ya. Oke, ini kan tepinya, ini tepinya. Letakkan dia seperti ini. Berapa senti? 4. Oke, kita sekarang ukur lebarnya. Lebar dari angka 3, 9. Ya, itu arahnya ya, 9 ke 3. 1. Oke, nanti tulis panjangnya 1 cm, lebarnya, panjangnya 4 cm, lebarnya 1 cm. Tolong ukurannya yang jelas. Paham? Ya, Lady Wotten ya, dia steril. Ini sebenarnya kita pakainya yang transport swab. Biasanya ada juga yang Lady Wotten yang packagingnya kayak gini. Jadi cuma ada satu di dalamnya. Itu kita bisa ambil, tapi jangan mengambil area sini. Pegang aja area atasnya. Nah, di sini ini tinggal kita Ini kita ngambil. biasanya dia akan ada pembatasnya. Kalau memang kita tidak punya yang model apa namanya kayak pinset tapi dia ada ukurannya 1 cm, 2 cm gitu ya. Nah seperti ini, Bapak mohon maaf dia akan nafas panjang. Jangan dibuang, Pak. Ukur dalamnya. Oh, pendalamannya diukur juga. Ya, kalau yang seperti buka seperti ini, boleh kita buang dulu yang bagian ini. Kemudian ini di tempat yang kotor kita taruh di bawah dulu, atau enggak ini sudah kita singkirkan. Karena ini akan kita pakai lagi. Kemudian kita lepas sarung tangan. Nggak bisa kan lepas sarung tangan? Gimana, Bu? Kalau pakainya doang bisanya. Kalau ini boleh nggak? Nggak. Itu boleh. Boleh. Udah mulai lengket. Ini kan Ngomong apa di sih sini. lu, Bu? Ya. Baru pasang Ini dalam. boleh di dalam. Boleh dari sini. Nah, ada kotoran. Iya, Ya, dia langsung buang. Ini nggak ada lagi tuh. Oke, ini ke sini. Saya pindahin dulu. Itunya plasternya nggak nih? Sobek-sobek dulu. Enggak. Karena tadi tadi saya udah nyiapin ini nih. Oh, jadi pakainya itu aja. Ini soalnya dia cukup besar. Kalau ini sudah tutup enak ininya. Jadi sudah saya ukur ya. Ini ada garis-garis ini sebenarnya untuk ukurnya. Kemudian ini saya buka ke sini. Berarti pas nyiapin ini nggak pakai sarung tangan? Enggak. Belum pakai sarung tangan. Oke, kayak gini. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman mau langsung buka tutupnya itu juga boleh. Ambil dari sini. Oh, bukannya harus pakai. Ya, nggak boleh begini. Iya. Ini saya nggak pakai apa-apa, saya buka begini. Nggak boleh. Ya, atau boleh digeser ke tengah saya. Ya, ya tadi begini posisinya kita buka sini, kita buka segini. Oke, tadi ini sudah kita buka ya hitungannya ya. Bu, kalau bukannya dari sisi yang situ nggak boleh? Boleh, Kan tapi tadi akan sini. menyulitkan untuk kerja sih. Atau boleh dari sini juga bisa. Boleh dari sampingnya boleh. Dari sampingnya boleh. Di sini taruhnya jauh banget ya. Yang penting tidak on steril. Oh, oke. Ya, oke. Misalkan ini begini, udah saya anggap on steril ya. Jadi silahkan. Kalau udah bilang on, udah stop aja kerjanya. Gitu. Ya, intinya gitu. Kita harus tuangkan ini dulu sebelum teman-teman menggunakan sarung tangan steril. Oke, begini boleh nggak saya nuanginnya? Enggak, ini udah kena nih. On On steril. steril. Ya. Kemudian gini boleh nggak? Aduh saya kebetulan udah on steril. Jadi posisinya adalah seperti ini. Tumpah-tumpah nggak? Kalau tumpah nggak apa-apa, Bu. Jangan grogi aja, banyak kali tumpahnya. Nah, saya itu cukup. Kemudian apalagi kita butuh kasa kan? Kasanya sementara packingnya berbeda. Jadi kita ambil ini dulu, terus kita buka.
nggak boleh kena. Nggak boleh kena dong. Kena on steril. Jadi pun tangan saya nggak boleh masuk ke sini. Ya, kalau terus teman-teman di sini on juga. Jadi lebih baik agak jauh. Tumpahin. Buang. Ya. Udah selesai? Kira-kira udah belum yang saya butuhkan? Kita nggak pakai betadine. Pastikan ini semua sudah ready dulu. Ini karena sedikit nih embel-embelnya, nggak ada buka A, buka B, buka C. Agak lebih enak karena ingatnya cuman si kasa sama NaCl. Oke, kalau misalkan seperti ini, Jadi pas OC beda nih. ini boleh saya ambil gini. Enggak. On steril. Kalau mau saya lempar ke sini, baru saya Boleh. Iya, masih ada kertasnya. Udah Jangan semuanya Ya, dong. ini saya ambil begini boleh ya. Saya memakainya di tempat yang lain. Oh, enggak on steril. 7,5. Ya. Iya, Bang. Oke, 7,5. Kemudian Ukuran tangan. saya daripada kerja di sini sempit, takut ini ke on steril, saya akan cari tempat lain aja. Boleh di Oke, boleh saya buka begini? Boleh. Boleh itu belum on steril itu. Boleh begini? Enggak. Oh, begini. Oke, ini kanan kiri udah dikasih tahu ya. Kanan kiri kita ya, buat kanan kiri pasien. Oke, diambil. Oke, udah? Saya boleh ambil begini? Itu on steril. Ya dari itu Bu, dari yang Apa nggak jadi on? Dalam. Off dulu suruh mandi. Bad mood. Nah, ini nggak usah dibenerin begini. On steril. Kalau mau dari dalam boleh. Ini nggak masalah kan? Iya. Nah, Baru dari dari atas. mau ngambil dari sini boleh. On. Tapi ketika masak, ya boleh Bu. Megang doang boleh. Kalau gini. On. Enggak. Sekarang tangan baru on. Begitu saya masukkan. Udah udah. Jadi paling aman gitu. Sedijaga itu loh pasien. Gila. Safage sih. Oke, kalau misalkan ada kayak gini nih, aduh Bu, susah. Plenger. Yang penting jangan pegang bagian dalam ini, tetap di luarnya aja. Nggak usah panik. Biasanya mainnya panik kalau Pakein temen aja. boleh. Nah, ini boleh lagi nih. Boleh. Dari dalam aja. Dari luar aja. Oke. Mana? Sampai kah? Oh iya. Aduh. Ya. On. Iya. Pintar yang nggak boleh gini ya. Ya. On. Makanya di sini akan ada Sampah. sampah yang injak. Amin. Terus tinggal dibuang. Harus Bu, on Bu. Dan pertama kita akan kasa cukup 3 sih. Wih, dilumuri. Berapa kasa, Bu? Kalau Tergantung seperti itu, ininya nggak sih, Bu? tergantung nanti kok misalkan banyak bisa rata-rata ada yang butuh sampai dengan 10. Saflok Bu, Ya. saflok. Oke, kemudian baru kita ambil satu lagi untuk kita lakukan digulung-gulung. Oh iya. Untuk dikeringkan dulu. Jadi jangan sampai ini teman-teman bawa Basah. sini becek ya. Aduh, perih. Oke. Boleh di sini atau di teman-teman punya satu nyerdekan dulu. Tapi karena ini posisi yang steril ini aman Oh, sih ini harus ngeperes di sini. dulu. Beda apa beda? Teman-teman harus belajar ya. Nah, Ayo. oke. Sekarang di modelnya mau ke pasien itu ada beberapa. Ada yang akan membuat seperti ini, kayak cotton bud gitu. Dibulet-buletin gitu. Dibulet-buletin bisa. Kayak dimsum. Ya boleh kayak dimsum. Ya deh, Meg. Suka-suka lu dah. Mentai. Udah ada yang seperti ini. Dibersihin dulu. Ini akan saya bersihkan. Kalau pada luka operasi nggak usah ditekan. Kita nggak akan mencari apa-apa, hanya membersihkan saja. Ada modelnya begini, langsung buang. Ada juga yang modelnya gini. Ada yang modelnya gini. Panjang. Kalau saya agak aneh sih kerja kayak gini. Bentar ya, saya agak aneh. Ya, on. Ada yang kayak gini. Oh, digulung. Nanti kan
kan katanya teratur sini ya, letakkan di bawah. Kita ambil lagi yang baru. Tekan sampai gulung 2 kali. Itu satu kapas untuk satu kali swipe. Iya. Satu kasa untuk 1 kali ya. Dari atas Coba ke bawah aja. Buat meres. Oke. Jangan pakai tangan lu, Mana nih hijau. sekarang? Kalau yang pakai bentuk persegi enggak ada bu orang. Tadi lepet 2 gitu. Ada juga. Suka-suka Tapi enak. nurse dah. Tapi enaknya bentuknya kayak gini sih. Di atas ke bawah. Kayak gini. Kalau bukan luka operasi gini, kayaknya aku Mainan yang mau Mencucinya diputar banyak banget tuh. Cuci pakai cairan, pakai terus ada yang nyemprotin segala macam ada juga. Muternya ya. Kayak luka dia. Takutnya kayak nggak bersih nggak sih? Ya itu luka bikin. Udah, bikin bulatnya. langsung ke sini. Ini boleh kita taruh di bawah sini dulu atau mau kita langsung lempar ke sini juga boleh karena nggak pakai lagi. Tapi baiknya sih di sini dulu ya. Nah kemudian karena ada 1 kali lagi kita akan mulai menutup lukanya. jadi kalau bisa di sini nggak boleh bawa ke sana bu, Enggak. ngebawanya pakai tutup. Iya, yang untuk ke pasien sisakan 1 untuk ke pasien. Iya. Kalau masih ada eksudat dan segala macam kita bisa bersihin berkali-kali, bahkan ada yang sampai ngabisin 10 kasa. Bu kalau ternyata kita naruhnya cuma 5 terus Kita buka lagi. Oh, buka lagi nggak apa-apa. Asisten. Kalau ujian nggak ada asisten. Kalau iya, kalau kayak gitu lebih Makanya baik. 10 lebih aman. Oh, berarti tinggal langsung keluarin semua gitu bu. Nggak apa-apa. Oke, ketika menutup luka, ini kan kuliah terakhir ya. Kita udah langsung tutup di sini. Teman-teman perhatikan nanti, maaf ya saya pegang. Ini biasanya akan ada yang modelnya mungkin sebesar ini lukanya. Ya. Nah, jangan sampai bagian yang berserabut ini teman-teman tempel ke luka. Balik. Karena nanti dia akan mempengaruhi juga penyembuhan luka. Karena kan ada sabut-sabutnya. Kalau kaset seperti ini, kemudian ini kayak ini. Ya. Nah, makanya kalau misalkan dia nggak cukup lagi nih Bu untuk dilipat seperti ini. Bagian yang tidak ada serabutnya kita taruh di bagian dalam. Biasanya gini, misalkan lukanya sebesar ini. Sementara kasa kita segini ya. Nah, ini kan tadi kita jembrengin tuh di situ. Pakai 1 pinset lagi. Ini kita lihat kan yang mana yang bagian berserabut, mana yang tidak. Ya udah tinggal yang Berarti yang bagian gas rambutnya di bawah. Ya. Atau teman-teman kalau mau butuh 2 pinset pakai 2 pinset. Kayaknya 2 better deh. Begini. Jadi jangan balik ke gini. Ya, nah, karena ini kebetulan lukanya pas dengan kasanya, nggak ada masalah yang mana yang bagian bawah. Ya kan? Jadi kita langsung aja. Oke. Nah, ini nggak boleh terlalu basah, karena kan dimintanya hanya lembab bukan basah. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir kita tutup dengan kasa kering. Kalau cairannya sedikit, saya cukup dengan 2 seperti ini sudah cukup. Ini boleh saya. Kemudian, udah nih, steril semuanya kok udah seperti ini. Jadi saya bisa ambil si ini. Kalau misalkan teman-teman kesulitan menggunakan ini dengan sarung tangan, ini sebenarnya sudah boleh dibuka juga. Sarung tangan sudah boleh dibuka. Kalau ini agak perekatnya agak kuat soalnya. Ibu itu yang basah nggak diambil bu? Yang mana? Basah. Enggak. Oh kita biarin. Iya, untuk menjaga kelembapan. Jadi seperti ini. Ini sudah selesai. Oh itu udah selesai tuh. Nah, ya, ini jeleknya kalau di penton dia nggak bisa ngerekat bagus, jadi harus dikulit. kayak gini nih. Ya, kemudian yang di sini baru kita Ya coba kita pura-pura yuk di kulit. Iya yuk di gigi. nanti Aneh lu bung. Nggak habis loh. Oke, kalau misalkan ini kesulitan teman-teman boleh buka sarung tangan ya. Nggak boleh lengket. Itu kalau kelamaan nggak bener. Soalnya merek yang ini emang nggak terlalu bagus. Ada yang satu merek
tuh naik Dextar atau apa gitu dan harganya jauh lebih mahal. Yang lebih panjang, lebih besar daripada ini, warnanya coklat sih. Tergantung nurse-nya sih. Rumah sakit aja. Kalau aku 2 jam. Ini bisa dirapiin sebenarnya ya. Karena kalau di sini memang Kalau di Phantom juga gitu. nah, kalau misalkan mau lagi di sininya boleh ditambahin si micropore. Oh ini. Yang kecil ya. Kalau misalkan nggak ada bisa kita bagi dua sih. Gue yang makin 2 jam. Jadi sebenarnya bisa disobek kayak gini. Kupu-kupu. Enggak. Semuanya Belalang. Juga boleh. berarti Belalang. belalang. Kan enggak kupu-kupu. Iya, Meg. Ini juga ya. Saya udah habis nyari kita lagi ya yang baru. banget sih, Meg. Oke, kalau udah seperti ini kita sudah selesai. Ini boleh dibuang, tapi jangan buang ininya. Cuman samping sama atas Jadi doang. kita akan cuci ini. Jadi teman-teman kerjanya nanti harus rapi juga karena penilaiannya sampai dengan merapikan alat. Ini boleh kita tutup biasa sih. Ini kan udah kita on steril kan. Nanti kita tinggal cuci dia, rapikan dia. Oke, Bapak. Nah, tadi karena saya ngomong ke teman-teman, jadi saya kan nggak ngomong ke Phantomnya nih, ke pasiennya. Sembari kita melakukan kegiatan apapun, kita sembari aja komunikasikan. Bapak, saya bersihin dulu ya lukanya. Sakit nggak Pak? Kalau misalkan enggak, biasanya pasien itu jawabnya enggak. Atau enggak, oh cuma sedikit, susah tarik nafas panjang ya Pak, sambil kita olesi atau kita bersihkan. Kemudian, atau kalau pada pasien lansia umumnya adalah dia tidak mau kayak merepotkan, aduh orang itu udah capek-capek ngerawat saya nggak mau bilang sakit deh, nggak sakit suster, tapi tangannya udah Getar. non verbalnya udah kelihatan, atau enggak dia gitu. Karena ini nih kerasa, kita akan lihat Tegang. tuh. Pas kita bersihkan dia agak nyet gitu kan, nah itu biasanya sakit, atau dia secara refleks mau menarik area nyeri. Oh iya. Biasanya respon nyeri gitu ya, jadi kayak pasang infus aja, Pak jangan ditarik ya, ketika kita pungtur dia, Bapaknya dia mana udah tahan. mulai gitu. Itu ya, perlaknya boleh diangkat tangannya, ini boleh sambil tarik ini langsung gulung, atau tarik aja, nanti kita rapikan setelah selesai dengan pasnya. Baik Pak, perawatan lukanya sudah selesai, sensinya dilanjutkan, kondisi lukanya bagus, dressing tuh nggak ada tanda-tanda kemerahan, kemudian tidak ada cairan yang keluar, walaupun ada itu anggap normal atau seperti apa disampaikan ke pasien ya.